Elvira dengan NIM 123150666. Saya Syukur Masani dengan NIM 123151126. Saya Naila Naniba dengan NIM 123150020. Dan saya Melin Aisyah dengan NIM 123150062. Dan yang terakhir ada... Hai, saya Rizal Hideroka dengan NIM 123155153. Simak videonya ya. Biasanya kalau untuk rekrut pegawai itu diumumkan secara online atau secara informasi yang disebarkan melalui BPD. Nah itu biasanya setiap tahun dilakukan itu, tapi tidak ada kebutuhan pemerintah provinsi kemana-mana. Karena kan disesuaikan dengan anggaran. Nah untuk perekrutan itu kalau sekarang ini pengetahuan kami dia melalui proses juga untuk selain penerimaan pegawai itu melalui P3K. Kalau kita berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri, kalau di Komisi ada aturan-aturan yang berlaku yang mengatur dan peraturan Menteri Pan-RB Reformasi Birokrasi. Jadi memang itu tidak serta-merta dari pemerintah provinsi pada pegawai, namun sudah dikondisikan atau dikoordinasikan dengan peraturan dalam negeri atau peraturan Menteri Pan-RB. Sumpah demi apapun, aku nak aku ya. Itu tadi disesuaikan di masing-masing provinsi, masing daerah disesuaikan apa namanya pendapatan daerah dan juga karena kan kalau untuk merekrut itu kan ada alokasi yang daerah yang pernikahan usia dini. Selain pernikahan usia dini juga isu stunting bu anak stunting. Itu dikasih harapan besar diharapkan untuk ikut di pernikahan usia itu masalah isu stunting itu kalau dapat bisa ditangani dengan baik dan tepat sasaran. Terus kalau untuk penanganan stunting sama muda dan kandung itu apa biasanya? Kita sudah ada di bidang program setiap bidang kita kan di sini ada bidang-bidang, ada bidang kualitas hidup perempuan, ada bidang perlindungan perempuan, mulai pimpinan ini diusulkan oleh pimpinan pemerintah provinsi. Dalam hal ini kalau kita kan timnya tim pemerintah provinsi, tim memperjakat
di sini ada sistem pengembangan karyawan nggak ya Pak? Kayak misalnya mengadakan pelatihan untuk karyawannya atau Oh ada, memang kita ada program-program setiap OPD itu saya rasa ada program. Jadi itu tertuang di dalam setiap program kegiatan setiap tahun. oh, berarti Jadi ada anggarannya untuk kita buatkan situ di dalam daftar anggaran setiap tahun. Itu penggunaan anggaran itu kalau setiap OPD kan di tim Denja rencana kerja. Kemudian setelah ada tim Denja namanya rencana kerja. Nah di situ akan direncanakan lah mengenai tentang mekanisme penganggarannya gitu kan, kemudian mekanisme cara siapa yang akan diajukan itu kan tidak terlepas juga diusulkan oleh pimpinan, biasanya seperti itu yang mengusulkan itu pimpinan mereka, artinya pimpinan kepala dinas atau kepala OPD itu dia mengetahui apa seluk-beluk lah istilahnya kan, bahwa oh ini mungkin layak untuk dikarirkan, oh ini tidak bisa misalnya. Nah itu kan tidak terlepas dari penilaian pimpinan terhadap bawahannya. Kalau di kita itu secara berjenjang, kalau macam kami kan secara berjenjang itu misalnya dari staf ke atasannya langsung gitu kan. Nah, di komparatur ada staf, ada kepala lagi komparaturnya, kemudian di atas itu ada sekretaris, jadi secara berjenjang itu biasanya dikomunikasikan gitu, artinya siapa-siapa yang layak untuk kedepannya menduduki jabatan strategis mungkin di setiap OPD masing-masing, namun itu sifatnya rahasia dan ditentukan oleh kepala dinas. kalau boleh tahu Pak, program pengembangan itu kayak apa? Ya, itu seminar atau Ya pelatihan pegawai yang diklat, diklatih, seminar bisa saja, atau sosialisasi itu sosialisasi. Yang jelas sih biasanya tuh diklat tim, diklat, jadi ada latihan. Kita ada kemudian ini juga stunting itu anak stunting. Masalah itu stunting itu kalau dapat bisa ditangani dengan baik dan tepat sasaran. kalau untuk penanganan stunting sama muda ini tuh apa sih apa Kita sudah ada karena di sini ada bidang kualitas perempuan, perlindungan perempuan, bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak. Video Kita kaitkan dengan pergi kan ya? itu menduduki jabatan subaparatur, misalkan dicari satu orang terus kita memilih siapa yang dikarirkan, karena mungkin alasan aparaturnya sudah pensiun kan, nah makanya dikarirkan lah. Nah dikarirkan itu biasanya kalau untuk jangan sampai dia tak nggak terlalu ini, biasanya harus ada dia menduduki posisi itu yang layak, dia sifatnya PLH dulu, nah, PLT gitu misalnya, sebelum itu PLH, PLT, nah, menduduki, jadi ada pengkariran itu sebelum dia di definitif gitu kan, dia pelaksanaan tugas harian PLT, jadi PLH, pelaksanaan tugas PLH, ada sebelumnya udah ada bawaannya. Kalau ini itu secara berjenjang, itu misalnya dari staf ke atasannya langsung gitu kan. Staf ada kepala
dikomunikasikan itu artinya siapa-siapa yang mempunyai layak untuk ke depannya menduduki jabatan administratif di sistem pemilihan. Namun itu sifatnya rahasia dan ditentukan oleh kepala. Ya pelatihan pegawai di kelas, di seminar, sosialisasi untuk mengikuti perusahaan. Yang jelas sih biasanya tuh di kampung, di tempat pendidikan pelatihan. Dan kemudian usulkan untuk mengikuti proses selanjutnya di BKD, usulkan. Berapa sih? Usianya itu kan selain indikasi sudah mekanismenya udah dari surat teguran, dengan teguran lisan, teguran tertulis, gitu kan. Jadi ada proses-prosesnya. Jadi itu sudah melalui proses teguran lisan, teguran tertulis, kemudian apa namanya itu surat pemanggilan, kemudian tindakan berikutnya selanjutnya kan untuk supaya pegawai ini berubah perilakunya dari yang malas misalnya sebagai yang tidak baik jadi baik. Cuman kadang-kadang memang selalu kepala dinas kita juga setiap apel Senin itu kan ada kita dibuka Senin itu kan, nah itu biasanya diselipkan juga tuh, artinya diinformasikan bahwa pegawai ini sekian semakin tahun ya harus semakin rajin atau semakin etos kerjanya semakin tinggi, karena tuntutan perkembangan zaman ini kan semakin hari semakin itu karena perkembangan teknologi gitu, IT gitu. Jadi penanganan pegawai itu juga sudah mulai harus kita sesuaikan dengan penanganannya. Namun peraturan perundang-undangan tentang disiplin pegawai juga semakin hari semakin dibenahi. Berarti kalau misalnya 30 berarti kebanyakan pengurusan kerja yang sedang dilakukan itu karena dia kurang disiplin. Ya karena udah banyak aturan dilabraknya, dilanggarnya gitu, dan sudah tidak mengindahkan apa namanya itu level itu kayak DT. Jadi ada pengkariran ini sebelum dia definitif gitu kan, ya pelaksanaan tugas harian, PT, PH, ada sebelumnya ada posisi untuk yang selanjutnya untuk definitif harus diusulkan